Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian selalu sehat ya, dan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita awali dengan doa. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini kita memasuki tema 5, yaitu pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Muatan pembelajaran kita hari ini adalah ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan secara benar. Kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci setelah membaca teks. Apakah kalian bisa melihat di ruangan gelap? Pasti tidak bisa, karena di ruangan tersebut tidak ada sumber cahaya. Kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita apabila terdapat sumber cahaya. Sumber-sumber cahaya itu seperti matahari, lampu, lilin, dan senter. Hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat dengan lurus. Kalian dapat membuktikan dengan melakukan percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Kemudian, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu, kalian coba menggeserkan posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya ya. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat diketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus, cahaya lilin dapat terlihat. Sebaliknya, ketika ketiga lubang tidak dalam satu garis lurus, cahaya lilin tidak terlihat. Cahaya yang merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kalian dapat membuktikan dengan melakukan percobaan menggunakan gelas bening dan cahaya senter. Kemudian, letakkan secara sejajar gelas bening dan senter. Kemudian, kalian arahkan cahaya senter ke gelas bening. Apa yang terjadi? Kalian amati ya. Saat kamu mengarahkan cahaya senter ke gelas bening, dapat kamu lihat bahwa cahaya senter dapat menembus gelas tersebut. Sebaliknya, pada saat kamu mengarahkan cahaya senter ke gelas berwarna, maka cahaya senter tidak dapat menembus gelas tersebut. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kalian dapat membuktikan dengan melakukan percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Kemudian, arahkan cahaya dan terurai menjadi berbagai warna. Itulah kelima sifat-sifat cahaya. Kalian sudah paham? Selanjutnya, yuk kita simak bacaan berikut ini. Mari kita simak teks tentang proses terjadinya pelangi. Pelangi merupakan fenomena alam yang menarik. Kita sering melihat pelangi, terutama bila cahaya matahari cukup kuat dan hujan turun rintik-rintik. Terjadi pelangi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari membiaskan sinarnya ke tetes-tetes air hujan dan menghasilkan warna-warna indah yang terpisahkan. Proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum.
Warna spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau yang sering kita tahu dengan singkatan Magiku Hibiniu. Kemudian warna-warna itu memantul di belakang tetes hujan, yang akibatnya cahaya tampak melengkung menjadi pelangi. Setelah menyimak teks tersebut, dalam memahami teks dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Setiap pertanyaan mengandung kata tanya seperti berikut. Pertama, kata tanya apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kedua, siapa? Untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Ketiga, di mana? Untuk menanyakan tempat. Keempat, kapan? Untuk menanyakan waktu. 5. Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab. 6. Yaitu bagaimana? Untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Setelah memahami kata tanya yang digunakan dalam pertanyaan, kita perlu memahami isi bacaan dengan menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Perlu kalian ketahui, jawaban dari pertanyaan yang disajikan dapat tersurat atau tersirat di dalam teks bacaan. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Kita simak pertanyaan berikut ini. Kapan kita sering melihat pelangi? Mengapa pelangi bisa terjadi? Apa yang terjadi saat cahaya matahari melewati tetes hujan? Kalian perhatikan kata tanya yang digunakan pada setiap pertanyaan. Kapan kita sering melihat pelangi? Kata tanya kapan bermakna menanyakan waktu. Jadi, jawaban yang tepat yaitu kita sering melihat pelangi ketika cahaya matahari cukup kuat dan hujan turun rintik-rintik. Pertanyaan berikutnya, mengapa pelangi bisa terjadi? Kata tanya mengapa bermakna menanyakan alasan atau sebab. Jadi, jawaban yang tepat yaitu pelangi bisa terjadi karena pembiasan cahaya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi saat cahaya matahari melewati tetes hujan? Kata tanya apa bermakna menanyakan suatu peristiwa. Jadi, jawaban yang tepat yaitu saat cahaya matahari melewati tetes hujan, terjadi proses pembiasan yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Jawaban pada ketiga pertanyaan tersebut tertulis pada kalimat-kalimat dalam teks. Sehingga jawaban-jawaban tersebut termasuk jawaban tersurat. Pertanyaan selanjutnya, tuliskan tentang proses terjadinya pelangi menggunakan bahasamu sendiri. Makna dari pertanyaan tersebut, kita harus menyimpulkan informasi tentang proses terjadinya pelangi. Kesimpulan tentang informasi proses terjadinya pelangi yaitu pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari membiaskan sinarnya ke tetes air hujan. Proses pembiasan tersebut yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum itu memantul di belakang tetes hujan yang akibatnya cahaya tampak melengkung menjadi pelangi. Jawaban pertanyaan tersebut merupakan jawaban tersirat karena kita harus menyimpulkan terlebih dahulu informasi yang terdapat di dalam teks bacaan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat cahaya, dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Serta dalam menjawab pertanyaan, kita harus memahami kata tanya yang digunakan. Dan untuk mengambil kesimpulan dari suatu bacaan, kita harus mengetahui informasi-informasi penting dalam suatu bacaan tersebut. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dengan pembelajaran berikutnya. Dah.